warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sahabat YouTube. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan sholat berjamaah di dalam kitab Duratun Nasihin karangan Utsman Ibnu Hasan Ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Di dalam surat ini menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada apa yang Dia datangkan kepada mereka, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat diatufkan kepada sesuatu yang mencakup keduanya, karena kedua-duanya mengungguli amal-amal soleh lainnya. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, terhadap apa yang akan datang, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah lewat. Berdasarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana jalisan fil masjidi fadakhala alaihi syabun fa'azamahu wa jalasahu bijambihi fawqa Abi Bakr. ثم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال يا أبا بكر إنما أجلسته أعلى منك لأنه ليس في الدنيا أحد يصلي على أكثر منه فإنه يقول كل غداة وعشية اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه فلذلك أجلست أعلى منك. Bahwa beliau pernah duduk di dalam masjid, maka datanglah seorang pemuda menemui beliau. Oleh beliau, pemuda itu dihormatinya dan dipersilakan duduk di sisinya, lebih dekat daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Nabi menyampaikan alasan kepada Abu Bakar seraya bersabda, "Hai Abu Bakar, aku dudukkan pemuda ini lebih dekat daripadamu. Tidak lain karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih banyak membaca salawat untukku selain daripadanya. Sesungguhnya dia mengucapkan tiap pagi dan petang, Ya Allah, rahmatilah Muhammad sebilangan orang yang bersalawat kepadanya. Rahmatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebilangan orang yang tidak berselawat kepadanya. Rahmatilah Muhammad sebanyak salawat untuknya yang Kau perintahkan kepada kami, dan rahmatilah Muhammad sebanyak salawat yang patut untuknya. Oleh karena itu, aku dudukkan lebih dekat daripadamu, Abu Bakar." Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'. Al-awwalu la yusibu faqrun fid dunya, والثاني يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر, والثالث يعطى كتابه بيمينه, والرابع يمر على الصراط كالبرق الخاتف, والخامس يدخله الله تعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب." Barang siapa melakukan sholat 5 waktu berjamaah,
maka dia memperoleh 5 perkara. Yang pertama, dia takkan terkena kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan darinya azab kubur. Yang ketiga, dia terima kitab catatannya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia lewat di atas sirat bagaikan kilat yang menyambar. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah, Maha suci Allah. Begitu indah salat 5 waktu yang secara berjamaah. Kemudian Nabi SAW bersabda, salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salatin arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Salatnya seseorang berjamaah, khususnya laki-laki, adalah lebih baik daripada salat sendiri di rumahnya selama 40 tahun. Salat berjamaah lebih baik daripada salat di rumah selama 40 tahun. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan diriwayatkan annal jama'ata tafdulu 'alal mufridi bi 27 darajah, bahwa jamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Sedang menurut kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yahsyurullahu qauman wujuhum kal kawakib, fataqulu lahumul malaikah ma a'malukum, fayaquluna kunna idza sami'na al-adhana kunna ila taharah wal wudu' wal nastaghilu bi ghairi, wa qauman wujuhum kal qamri wa كالقمر فيقال لهم ما أعمالكم فيقولون كنا نتوضأ قبل الأذان وقوما وجوههم كالشمس فيقولون بعد السؤال كنا نسمع النداء في المسجد. Apabila tiba hari kiamat, maka Allah menghimpun satu kaum yang wajahnya mereka bagaikan bintang-bintang. Maka berkatalah para malaikat kepada mereka, apakah amal-amal kalian? Mereka menjawab, dulu kami apabila kami mendengar azan, maka bangkitlah kami untuk bersuci dan berwudu tanpa menyibukkan diri dengan yang lainnya. Dan kaum yang lain wajah mereka bagaikan bulan, maka ditanyakanlah kepada mereka, apakah amal-amal kalian? Mereka menjawab, dulu kami berwudu sebelum azan. Dan kaum yang lain wajah mereka bagaikan matahari. Mereka menjawab, setelah ditanya mereka menjawab, dulu kami mendengarkan azan di masjid. Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Idza kabbara al-'abdu lis-salati yaqulu Allah ta'ala lil malaika irfa'u dhunuba 'abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiran fata'khudhu al-malaikatu dhunuba kullaha fa idza farigha al-'abdu min as-salati taqulu al-malaika ya rabbana أنعيدها عليه فيقول الله تعالى يا ملائكتي لا يليق بكرمي إلى العفو قد غفرت خطايا. Apabila seorang hamba Allah bertakbir untuk solat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, angkatlah dosa-dosa hambaku ini dari lehernya sehingga dia menyembahku dalam keadaan suci. Maka diambillah oleh para malaikat dosa-dosanya seluruhnya. Lalu apabila hamba itu telah menyelesaikan solatnya, maka para malaikat berkata, ya Tuhan kami, apakah dosa-dosanya kami kembalikan lagi kepadanya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, hai para malaikatku, tidaklah layak bagi kemurahanku selain memaafkan. Sesungguhnya aku telah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Subhanallah, Maha suci Allah. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yahsyunu masajidad dunya yawmal qiyamah ka'annaha bakhtun bidun qaimuha minal ambari wa a'lakuha minaz za'farani wa ru'usuha minal miski wa adhanuha minaz zabarjadil akhdari wal mu'adhinuna yaqudunaha wa
المقربين أم من الأنبياء والمرسلين فينادي لا بل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحفظون الصلوات بالجماعة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun masjid-masjid di dunia pada hari kiamat, seolah-olah mereka adalah unta putih, kaki-kakinya dari ambar, lehernya dari za'faran, kepalanya dari kasturi, dan telinga-telinganya dari zabarjad hijau. Sedang para muazzin menuntun mereka dan para imam menggiring mereka. Mereka lewat di pelantaran hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Maka berkatalah orang-orang yang mengalami kiamat itu, apakah mereka tergolong para malaikat yang didekatkan, ataukah tergolong para nabi dan utusan Tuhan? Maka diserukanlah, tidak, tetapi mereka itu tergolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memelihara salat berjamaah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddu'a bil ma'il jari wa shalla khalfal imamil qari faqad istahaqqa rahmatillahil bari." Barang siapa berwudu dengan air mengalir dan salat di belakang imam yang ahli qiraah, maka pastilah dia memperoleh rahmat Allah yang Maha Pencipta. Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril alaihissalam dengan rupa yang sebaik-baiknya, dan dia jadikan untuknya 600 sayap, panjang tiap-tiap sayap jarak antara timur dan barat. Maka Jibril memandang dirinya lalu berkata, "Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih indah daripadaku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tidak." Maka bangkitlah Jibril lalu salat 2 rakaat karena rasa terima kasihnya kepada Allah. Dia berdiri pada setiap rakaat selama 20.000 tahun. Tatkala usai dari salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Jibril, engkau telah menyembahku dengan sesungguh-sungguhnya, dan tidak ada seorang pun yang menyembah aku seperti ibadahmu itu. Akan tetapi akan datang di akhir zaman seorang nabi mulia yang aku kasihi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai umat yang lemah lagi berdosa. Mereka melakukan sholat 2 rakaat dengan lalai dan tidak sempurna, dalam waktu yang sebentar saja, dan dengan pikiran-pikiran yang banyak dan dosa-dosa besar. Namun demi keperkasaan dan keagunganku, sesungguhnya sholat mereka lebih aku sukai daripada sholatmu itu, karena sholat mereka dengan perintahku, sedang engkau melakukan sholat tanpa perintahku." Jibril berkata, "Ya Tuhanku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai imbalan dari ibadah mereka?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku beri mereka surga ma'wa." Maka Jibril meminta izin kepada Allah untuk melihat surga tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka datanglah Jibril, lalu dia buka seluruh sayap-sayapnya, kemudian terbanglah ia. Tiap kali dia buka sepasang sayap, dia dapat menempuh sejauh perjalanan 300.000 tahun, dan tiap kali dia tangkupkan, dia dapat menempuh seperti itu pula. Dia terbang sedemikian pula selama 300 tahun, namun dia tidak mampu. Lalu hinggaplah dia pada bayang-bayang sebuah pohon, dan bersujudlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata dalam sujudnya, "Ya Tuhanku, apakah aku telah mencapai separuh surga itu, atau sepertiganya, atau seperempatnya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hai Jibril, sekiranya kamu terbang selama 300.000 tahun, dan walaupun aku berikan kepadamu kekuatan lagi seperti kekuatanmu itu, dan sayap-sayap lagi seperti sayap-sayapmu itu, lalu kamu terbang seperti yang telah engkau lakukan, namun kamu takkan mencapai 1/10 dari apa yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imbalan dari salat mereka 2 rakaat." Subhanallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku karena menghormati aku, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari salat itu seorang malaikat yang mempunyai sepasang sayap, satu timur dan satu lagi di barat.
sedang kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, dan lehernya berkait dengan arsy-Nya Allah, dan lehernya berkait dengan arasy Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat ini, doakanlah hambaku ini sebagaimana dia bersalawat kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu mendoakannya sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa berfirman, ada 3 perkara, barang siapa meliharanya maka dialah benar-benar waliku, dan barang siapa menyia-nyiakannya maka dialah benar-benar musuhku, kata Allah. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, salat, puasa, dan mandi janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketiga-tiganya adalah amanah antara Allah dan hambanya. Allah memerintahkan agar semua itu dipelihara baik-baik. Adapun yang dimaksud salat ialah mendirikannya tepat pada waktunya dengan menyempurnakan fardu-fardu, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya, sehingga apabila seseorang melakukan salat pada selain waktunya, maka berarti dia telah menyia-nyiakannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah kabar Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam aku diisrakan ke langit, saya melihat orang-orang lelaki dan perempuan memukuli kepala mereka sendiri. Lalu mengalirlah otak mereka bagaikan sungai yang besar. Mereka berkata, oh celaka, oh nista. Maka aku bertanya, Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, orang-orang yang melakukan sholat tidak pada waktunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan begitu pula dianggap menyia-nyiakan salat apabila dia tidak melakukannya dengan berjamaah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah pada satu tanganku ada 20 dinar, sedang pada yang lain 4 dinar. Maka jatuhlah yang 20 itu dari tanganku, sedang yang 4 dinar memerah. Maka bertanya Nabi Muhammad SAW, apakah kamu melakukan salat isya berjamaah? Jawab orang itu, tidak. Nabi bersabda, yang jatuh dari tanganmu itu adalah keutamaan berjamaah, keutamaan salat berjamaah yang kamu lewatkan, sedang yang 4 itu adalah salat yang engkau lakukan di rumahmu yang tidak diterima darimu. Saudara kaum muslimin wal muslimat, sahabat YouTube rahimakumullah, mungkin itu sajalah penjelasan dari kitab Duratun Nasin tentang memelihara salat berjamaah. Cukup di sini, saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.